Mungkin masih sedikit yang tahu siapa sih Bapak Kedokteran itu. Kontribusinya sangat terkenal terhadap etika medis dan pemahaman tentang penyakit. Dia dianggap sebagai seorang dokter dan guru yang dihormati selama hidupnya. Dia adalah Hippocrates. Lahir sekitar tahun 460 sebelum Masehi di Pulau Kos, Yunani. Namun, yang kita bahas kali ini adalah tentang temuan yang diciptakannya, yaitu tentang teori kepribadian manusia. Kepribadian ini cukup penting dalam hal berkomunikasi. Kepribadian bisa saja berhubungan langsung dengan keterampilan hingga perilaku seseorang. Biasanya, kepribadian yang dimiliki setiap orang pasti berbeda dengan orang lainnya. Kepribadian seseorang bisa saja terbentuk dari berbagai faktor. Bisa saja dari faktor keturunan, genetik, lingkungan, budaya, pendidikan, bahkan dari pengalaman. Ada banyak teori tentang kepribadian yang dimiliki manusia menurut para ahli. Salah satu pemikiran yang terkenal diantaranya yang dikemukakan oleh Hippocrates. Teori kepribadian Hippocrates bisa juga disebut dengan teori kepribadian humorisme. Teori ini merupakan sebuah sistem kedokteran yang menjelaskan susunan dan cara kerja tubuh manusia. Hasil pemikiran kepribadian Hippocrates ini yang berkaitan dengan teori kepribadian biasa dikenal dengan 4 temperamen atau 4 sifat dasar kepribadian manusia. Lalu, apa saja tipe kepribadian Hippocrates itu? Pertama, ada sifat kepribadian sanguinis. Seseorang yang memiliki sifat sanguinis ini cenderung kekanakan, tidak memiliki masalah dalam kehidupan sosialnya, karena biasanya sifat sanguinis ini mudah bergaul dan cepat akrab dengan orang yang baru kenal, sangat suka berbicara bahkan di depan publik atau khalayak ramai. Jika di dalam kelompok, cenderung paling aktif karena memiliki jiwa kepemimpinan, dan biasanya orang sanguinis ini sangat suka diperhatikan. Dalam pemikiran kepribadian Hippocrates, temperamen atau kepribadian sanguinis biasanya dikaitkan juga dengan ceria, penuh harapan, dan tanpa beban. Selain itu, kepribadian sanguinis sering dinilai sebagai pribadi yang ramah, tanggung jawab, antusias, dan bahkan dapat mencairkan suasana. Sanguinis juga dikaitkan dengan toleransi, risiko yang tinggi, dan kemampuan kreatifnya. Namun, di balik sisi positifnya, orang yang memiliki sifat sanguinis sedikit sulit fokus pada suatu hal, egois, pelupa, kurang disiplin, dan juga suka membesar-besarkan hal yang sepele. Kedua, sifat kepribadian phlegmatis. Orang yang phlegmatis memiliki sifat yang cinta damai. Ketika ada konflik, cenderung netral dan tidak memihak kubu manapun. Pendengar sejati daripada menjadi pelaku cerita. Memiliki selera humor yang bagus, walau terkadang sarkas, disiplin. Orang yang memiliki sifat phlegmatis juga mudah bergaul dan tidak terlalu suka hal yang rumit. Jadi cenderung suka mencari jalan pintas, namun dapat diandalkan. Nah, sisi negatifnya, sifat kepribadian phlegmatis tidak suka dipaksa, suka menunda-nunda pekerjaan, tidak terlalu suka dengan hal-hal yang baru, objektif, kurang memiliki motivasi, egois, tidak tegas, penakut, hingga suka khawatir. Tapi, orang yang memiliki sifat kepribadian phlegmatis ini tidak mudah dipengaruhi dan juga setia. Yang ketiga ada melankolis. Orang yang memiliki sifat melankolis memiliki analisa yang tinggi,
suka memerhatikan orang lain, peduli, dan bahkan orang melankolis ini ternyata perfeksionis, namun tidak suka menjadi perhatian. Selain itu, orang melankolis ternyata sensitif, rela berkorban, artistik, sangat serius, dan bahkan cenderung fokus pada cara atau proses dibanding tujuan atau hasil. Sisi buruknya, dari orang yang memiliki sifat kepribadian melankolis ini kurang terlalu bisa menyuarakan opininya, melihat masalah dari sisi negatifnya, antisosial karena kemampuan berinteraksi sosialnya kurang baik. Dan yang terakhir, ada koleris. Orang yang memiliki sifat kepribadian koleris ini memiliki kemampuan memimpin, leadership yang baik, karena sifat kepribadian ini cenderung dapat mengambil keputusan yang tepat. Sifat kepribadian ini juga mempunyai arah tujuan yang fokus ke depannya, produktif, serta dinamis, visioner, mandiri, optimis, penuh semangat. Kemauan yang keras, tegas, ini juga merupakan sifat yang dimiliki oleh orang koleris. Namun, orang koleris ini biasanya cenderung ceroboh, suka sarkas, dan dingin. Hasil pemikiran melalui penelitian yang dilakukan Hippocrates ini diperkuat oleh Galenus. Hasil penelitian ini, mereka menemukan bahwa setiap cairan memiliki sifat dan proporsi berbeda satu sama lain, sehingga menghasilkan sifat kejiwaan yang khas dapat disebut dengan temperamen atau kepribadian. Dalam teori humorisme ini, bahwasanya salah satu dari 4 cairan tubuh yang dikenal dengan humor pada seseorang berpengaruh langsung pada kesehatan dan temperamennya. Meskipun humorisme telah mendominasi pemikiran kedokteran barat selama lebih dari 2000 tahun, akan tetapi kemajuan ilmu kimia dan patologi pada abad ke-19 menggantikan teori ini dengan penelitian kedokteran modern. Salah satunya teori kepribadian yang paling banyak diterima oleh psikolog saat ini, yaitu dengan teori 5 factor model atau trait big five. Nah, ada di posisi mana kepribadian kalian?